udah kelar, udah rebes, udah beres. Semua dana... Bagaimana gue bisa tenang? Buktinya baba gue minta bantuan sama Allah bakal menghukum gue. Gue udah salah ngejual warisan. Gue salah. Istighfar Bang Juki, istighfar. Ikuti saya Bang Juki. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bantuin Bang. Awas kepalanya, awas kepalanya, awas kepalanya. Awas, Pul. Awas kakinya jadi kangkangin. Pah, lu ngapain joget-joget kayak gitu, Pah? Bang Giring, Ipa lagi belajar joget sambil belajar nyanyi. Kalau latihan ini mah gak usah pakai joget-joget kayak gitu, Pah. Lu latihan suara lu aja biar merdu. Nah, kalau suara udah bagus, baru latihan joget. Bang Giring, udah norak, kok tahu lagi. Yeay. Udah, sekarang lu mendingan mandi itu sekolah. Cepet sana. Ih, Bang Giring, orang dibilangin ya, Ipa udah berhenti sekolah. Kok masih maksa aja sih? Berhenti. Lu yakin jadi penyanyi? Yakin banget. Orang Ipa udah beli baju-baju artis baru. Banyak banget lagi. Kagak ada hubungannya sama baju, Pah. Ah, bodo amat. Emang Ipa pikirin. Yeay. Gak sekolah rugi lu di belakang hari. Kamu ini bicara apa, John? Sudah puluhan tahun aku mengerjakan real estate ini. Baru kali ini aku mendengar kalimat apa yang kamu ngomong. Sungguh, Pak. Omong kosong apa ini? Yang saya katakan ini fakta. Saya harap Bapak mengerti dan Bapak bisa melihat keadaan di sini. Nah, sekarang gimana dengan para pekerja? Saya hentikan, Pak. Saya takut akan terjadi masalah yang lebih serius di sini. Saya nggak tahu entah itu gempa bumi atau yang lainnya, saya tidak tahu, Pak. Baik, sekarang kamu undang para ahli geologi, bawa ke sana, ya? Baik, Pak. Oke. Jangan hanya karena aku sepupu kamu, lalu kamu seenaknya melakukan ini semua. Sungguh, Mas. Saya tidak tahu menahu semua ini. Lalu kenapa transaksi yang begitu besar kamu abaikan? Sehingga terjadi penggelapan dalam jumlah yang tidak sedikit. Itu pun, Mas, di luar kesadaran saya. Karena kebodohan kamu, Gara. Sekarang saya kasih waktu 2 hari untuk menyelesaikan masalah ini. Baik, Mas. Mas, kata Mul, Baba lu nyesel ya jual tanahnya? Iya kali. Udah, Mas. Kalau dia nyesel, mendingan duitnya buat kita aja. Kita cak rata. 5 miliar kita cak rata. Lah emang? Gak tau dah gue. Padahal semalam dia baik banget sama gue. Dia mau beliin gue mobil. Dia setuju gue pacaran sama Stella. Sekarang dia kena musibah lagi. Ini ujian dari Allah, Mes. Tabah aja ya. Rasa-rasanya gue salah selama ini kagak nurut sama dia. Padahal gue tahu kalau dia tuh sayang banget sama anak-anaknya. Udah, jangan terlalu dipikirin, Mes. Nanti lu jadi sakit lagi. Bilang nyak gue, Gih, pakai motor, ya. Buset. Ngapa berdua lu pada bego sih? Kan di rumah James di sono ada telepon. Nah, ditelepon aja. Kan di sini banyak wartel. Waduh, tumben otak lu lempeng. Makanya lu berdua sering beli TTS biar otak lu encer. You know? Iya. Halo, Nya. Halo, Nya. Ini Jaminnya. Suara si Jami. Kok udah sampai sini? Nya ada di situ kan? Kok lewat mana, Min? Kok udah nyampe sini? Pakai masuk-masuk ke kamar Nya lagi. Mau ngapain lu? Mau bilangin Nya kalau Baba sakit. Hah? Gimana Nya mau percaya? Lu aja kagak kelihatan, Min. Lu jangan main maknya, Min. Lu di mana, Min? Ayo di rumah lamanya. Jangan bohong lu. Masa lu di rumah sono suaranya kedengeran di rumah ini? Ibu lu. Habis teman. Ipah, ayo ikutnya. Kata Jamin, Bapak lagi sakit. Bang Jamin, kapan Bang Jamin kemari? Bang Jamin kan di rumah kita yang lama, Nya.
Lagian, kagak lihat Benyamin kemari. Aduh, susahnya ngejelasinnya. Pokoknya Jamin udah bilang. Ayo cepetan. Kagak ikut ah. Orang ayah lagi latihan nyanyinya. Latihan di sana juga kan bisa. Ayo. Iya juga ya. Sekalian, Ipa mau pamer sama Baba gaya Ipa yang baru. Iya. Lu pamerin kalau lu udah pinter nyanyi. Iya, Ipa ganti baju dulunya. Ganti baju melulu. Iya, namanya juga artis. Apa yang terdapat dalam sumur itu, Pak? Dari hasil penelitian, untuk sementara kami simpulkan adanya kandungan minyak bumi. Berbahaya atau tidak, Pak? Ya khususnya buat pemilik rumah dan umumnya buat penduduk sekitar sini, Pak. Untuk sementara ini kami belum bisa memastikannya, Pak. Tapi kami akan melakukan penelitian lebih lanjut. Alangkah baiknya kalau rumah ini segera dikosongkan. Baik, kalau gitu. Saya nanti akan minta Bang Juki untuk tinggal di rumah yang baru aja, Pak. Oke, saya setuju. Tuh Bang, tambah bagus kan suara si Ipe. Bentar lagi juga dia masuk TV tuh. Biruan yang paling keren. Assalamualaikum Bang Juki. Waalaikumsalam. Bang Juki kayak kurang sehat loh. Gue bukan kurang sehat. Gue takut bapak gue marah. Terus hukum gue. Buktinya udah ada noh. No, lihat. Bang Juki harus banyak istirahat, Bang. Jangan terlalu keras kerjanya. Ingat usia. Lagi pula sayangi badan dong, ya. Katanya Bang Juki habis kerja keras ya. Udah sering banget ayah bilangin gitu. Tapi babanya masih ngotot aja mau dagang. Sebenarnya lu pada ngapain sih kemarin? Begini Bang Juki. Menurut penelitian para petugas, menemukan indikasi bahwa ternyata di sekitar sumur Bang Juki itu ada sumber minyak buminya, Bang. Nah, terus lu mau ngapain? Saya cuma ingin menjelaskan supaya Bang Juki agar... Pergi dari rumah sini. Kagak bakalan. Gue kagak bakalan ngulangin kesalahan kedua kalinya lagi. Takut bapak gue marah lagi sama gue. Sabar dulu Bang Juki. Sabar. Dia emang betah banget hidup susah di rumah ini. Mau pindah ke rumah baru. Pikiran gue udah jelas. Gue mau tungguin nih tanah leluhur gue. Biarpun gue sampai mati, gue tetap di sini. Mendingan lu pergi deh. Bang Juki, sebenarnya saya mau menyampaikan kabar gembira. Alah, dari dulu juga lu ngomong begitu melulu. Kenapa sih orang? Lu ngakalin tanah gue melulu? Hah? Iya, Mbak. Makanya kita pulangnya ke rumah yang baru, ya. Ya kan, Nya? Mama. Iya. Emang gue mau ke sana. Tumben Baba semangat gitu. Rumah baru. Duit gue kan ada di sono. Saya sudah ngira Mbak Ira pasti datang kemari. Jadi kamu udah tahu karena apa kesalahan kamu? Kesalahan apa, Mbak? Saya nggak ngerti. Kamu jangan belaga bodoh, Gara. Mas Sabda itu udah marah-marah bahkan akan memecat kamu. Kok kamu masih bisa santai seperti itu sih? Jadi saya harus gimana, Mbak? Karena saya sadar saya nggak melakukan kesalahan apapun. Gara, kamu jadi general manager itu karena referensi saya. Kamu harus bisa bertanggung jawab atas segala korupsi yang terjadi. Mbak, jadi Mbak menuduh saya begitu? Aku tidak menuduh, tapi demi nama baik kamu harus bisa membongkar kasus ini. Iya. Tenang aja, kenapa sih? Ngomongnya nggak usah pakai melotot-melotot gitu. Baik, saya tunggu hasilnya. Kalian tidak akan pernah bisa menemukan pelakunya.
kamar. Biar gue melihat. Iya, saya tahu bang. Abang udah lama gak lihat ya. Abang nginep di sini kan? Pikiran lu kok jadi kesono? Kesono mana bang? Tanyakan pacoran. Abang mau kemana? Gue mau pulang ah. Kok bentaran amat bang? Lamaan di malamnya. Kalau ternyata di dalam sumur lo ada emasnya gimana, Mes? Ya itulah kehidupan. Orang kalau udah seneng, udah kaya, pasti diberikan kemudahan dalam segala hal. Ngapain harus di dalam sumurnya, Mul? Di luar juga emas-emas banyak. No, lu lihat. Ada Mas Parjo, Mas Priyono, Mas Bejo. Lihat tuh Mas Bejo. Lagi melongo aja. Lagi nganga aja, Mul. Bukan Mas itu mah mas-mas panggilan orang Jawa. Ah, tadi lu ngomong nggak begitu? Kalau sumur saya keluar api, itu ajab apa nikmat, Kiai? Insya Allah. Allah senantiasa akan memberikan yang terbaik buat umatnya. Tapi bisa azab dan juga bisa nikmat. Bisa menjadi azab, misalkan mencelakakan kita. Membakar, misalnya menghanguskan harta benda kita. Menjadi nikmat apabila bermanfaat bagi kita dan orang lain. Maksudnya apa, Pak Kiai? Misalnya, api itu ternyata kabar atau tanda-tanda ada sesuatu yang sangat berguna di dalam sumur Bang Juki. Dan dibutuhkan oleh orang banyak. Itu kan namanya nikmat. Iya kan? Iya. Mudah-mudahan jadi nikmat. Udahlah, Pak. Papa tenang aja deh. Mama juga udah bilang kok sama Gara supaya dia segera mencari orang siapa yang menyeludupkan uang di perusahaan kita. Sekarang saya lagi nggak mikirin masalah itu, Ma. Justru sekarang yang dalam benak saya itu masalah orang kampung itu loh. Maksud Papa siapa? Bang Juki? Iya, Ma. Rasanya keberuntungan sangat dekat dengan dia. Coba Mama bayangkan, kalau sampai di dalam sumur itu terdapat sumber minyak, berapa puluh miliar uang yang akan diterima dia dari negara. Emang udah bisa dipastikan, Pak, kalau itu mengandung minyak bumi? Saya betul-betul yakin, Ma. Karena menurut hasil penelitian para ahli, di sekitar tanah rumah Pak Juki itu mengandung minyak. Terus rencana Papa selanjutnya apa? Mah, siapa namanya? Anak yang culun itu? Yang suka datang kemari, yang suka cari Stella itu loh. Nggak jelas tuh, Pak. Kalau Bimarni sih manggil dia James. Tapi kalau Stella sendiri manggil dia Jamin. Nggak tahu mana yang benar. Nah, itu dia. Rasanya nggak salah kalau Stella dekat dengan dia. Lebih dekat lagi, pokoknya ya sedekat-dekatnya lah. Nah ya, Papa pengen besanan sama Bang Juki ya? Ih, si Papa. Ya, sah-sah saja lah kalau seorang bapak pengen melihat anaknya bahagia, ya kan? Kapan mau ke kampung itu lagi? Hani boleh ikut kan? Hani juga kan pengen lihat suasana perkampungan yang alami. Boleh. Kamu boleh ikut kok. Mah, masih ada satu lagi kan? Ada. Hani tenang aja ya sayang, ada buat kamu satu ya. Jika sembuh bawa kurma. Gak nyambung deh mah. Buah kurma, buah manggis. Yang penting kamu manis. Baba kalau masih hidup, saya bisa nanya sama Baba nih. Kejadian sumur, nikmat apa aja tuh, Bak. Baba kan udah jadi haji. Paling kagak juga tahu dikit-dikit. Kalau mau nanya sih, silahkan. Kalau gue ngerti, gue jawab. Bapak denger saya ngomong. Wah, tapi kenapa tuh suara sembar gitu, Mbak? Yang penting nggak fals kan? Itu mah nggak apa-apa lah, tapi bisa ngetop itu. Lu mau nanya apa sama gue? Kalau kebun habis, Baba kagak marah, Bang. Enggak kedengaran. Bak, kalau kebun habis saya jual semuanya, Baba kagak marah. Kagak kedengaran, goblok. Wah, suwe lu.
Gangguin aja gua lagi jarah lu ya. Habis, abang sama ngomong suku kubra sendirian. Kan bukan lu yang gua tanya. Pan saya yang denger. Ah, suwe lu. Bikin malu gua aja lu. Kok abang jadi sedih? Gue bukan sedih. Cuman gue gak kuat nahan nangis. Gue malu. Nangis depan anak-anak. Itu juga namanya sedih kan, Mbak? Gak usah mikirin Baba. Bilangin sama anak-anak ya. Baba cuman pengen anak-anak gue. Baba bagiin duit. Soalnya Baba ngerasa salah nyimpen duit sendirian. Terus Baba kebagian apa? Nggak apa-apa, gue nggak kebagian duit mah. Terus tahun kemarin gue nggak punya duit juga, gue nggak apa-apa. Ya udah, kalau gitu Baba tinggal di sini aja. Katanya Baba kangen, pengen kumpul sama anak-anak. Iya sih Ma, tapi Baba tetap mau tinggal di sono. Baba seneng hidup sama ibadah di rumah sono. Tapi Baba juga bakal nengokin anak-anak di sini. Ya, ame lu juga sih. Iya, Bang. Kok lu nangis? Baba juga nangis. Gua juga tuh lihat mana nangis tuh, mana nangis. Gua juga mata lu aja. Dari hasil penelitian dan foto satelit, deposit minyak bumi di wilayah ini sangat besar, bahkan lebih besar dari Blok Ambalat. Minyak bumi. Dahsyat. Terima kasih Bapak-bapak. Berita ini akan saya sampaikan ke Bang Juki langsung. Nah, sumur inilah yang membawa berkah buat Bang Juki. Karunia Allah sangat besar ya buat keluarga Bang Juki, Pak. Kamu Hani kan? Giri? Lo tinggal di kampung ini juga? Iya. Mah, ke Blitar bawa kurma. Sebentar ya, Mah. Buah kurma, buah manggis. Yang penting Mama manis. Cari tempat ngobrol yuk. Kok kita bisa ketemu lagi ya? Iya, padahal udah lama banget kan. Iya. Oh ya, rumah lo di mana, Ri? Bagus ini nggak? Habisnya gue yakin banget nih, rumah ini tuh pasti paling bagus di antara yang lain. Kalau rumah kamu pasti bagus kan? Ya pastilah. Gue sih mana bisa tinggal di rumah kayak gini. Tapi lucu kok. Kayak musim lubang buaya. Oh ya? Atau kandang buaya kali ya? Ya ini rumah lama gua. Sorry kalau gitu. Gak apa-apa. Apa-apaan lu? Buang sepeda gue. Barangan aja lu. Nggak sengaja. Kelepasan. Lagi pula, emang nggak perlu sepeda kayak gini lagi nanti. Enak aja lu ngomong. Gue patahin batang leher lu, bau tuh rasa lu. Ini sepeda bawa sejarah. Sepeda zaman company, kagak ada duanya. Tahu nggak lo? Sabar Bang, sabar dong. Bang Juki, ada yang saya mau ngomong gini Bang. Gak usah, gue udah tahu. Aku bilang bini gue dulu. Kalau perlu semua keluarga Bang Juki kumpulin sekarang. Ya. Oh, jangan Bang Juki yang panggil. Biar saya aja. Ya, saya panggil lewat telepon. 1, 2, 3, diketar. Gitu. Coba. 1, 2, 3. Aduh, Ipap gimana sih?
Dari tadi nggak bisa-bisa, Kak Yulia capek nih sampai keringetan kayak begini. Kak Yulia, Ipa kan belum capek, belum keringetan. Yaudah, kalau emang Ipa belum capek, Ipa latihan sendirian aja deh. Kak Yulia mau istirahat dulu. Mau, maunya barengan. Aduh, bunyi apa sih? Aduh, itu dari situ bunyinya. Suara apa, Julia? Jangan-jangan ada jurik lagi? Aduh, Mpok, kagak usah bingung. Itu mah bukan suara jurik, tapi suara telepon. Tahu kagak cara angkatnya? Kagak tahu lagi. Ya, begini nih. Nih, cara ngangkatnya kayak gini nih. Halo? Apa? Salah sambung. Di sini Bu Agus. Oh, gitu caranya. Mama mah norak. Bang Juki, minta maaf sekali lagi nih. Kami di sini ingin minta tanah Bang Juki yang tersisa. Ini kami lakukan bukan karena kami serakah atau apa, Bang Juki. Tapi menurut penelitian, ternyata tanah Bang Juki itu mengandung minyak bumi, Bang. Iya. Terus lu pada ngapain? Dengan segala hormat, Bang Juki. Bang Juki sekeluarga harus meninggalkan rumah ini. Kagak. Gue kagak bakalan ninggalin rumah ini. Gimana nih, Pak? Tenang. Bang Juki, tanah Bang Juki ini mengandung kekayaan alam. Dan ini akan dikuasai oleh negara, Bang. Dan itu tertera di dalam undang-undang. Kalau buat negara sih gue seneng banget. Berarti untuk kemakmuran bersama kan? Betul, Bang Juki. Lu kenapa gak ngomong lo kalau tanah gue mau pakai negara? Hah? Pakai belat-belit segala. Gue jadinya deg-degan, tahu nggak? Gue takut dipakai kagak bener, ngerti? Bukan begitu, Bang. Bang Juki akan mendapatkan dana kompensasi yang tidak sedikit atas tanah Bang Juki ini. Kompensasi apaan? Kompensasi, Bang Juki. Kasarnya tanah Bang Juki mau dibayarin lagi. 1 juta lagi per meter. Lebih dari yang Bang Juki pernah terima sebelumnya. Apa? Buruk. Lebih dari 5 miliar. Iya, Bang Juki akan mendapatkan puluhan miliar. Gimana? Mau, Bang? Bang Juki kagak ikut pingsan. Iya deh. Suruh Gara masuk ruangan saya ya. Hari ini Pak Gara tidak masuk, Pak. Apa? Persoalan keuangan lagi kacau dan dia tidak masuk. Saya tidak tahu, Pak. Dewi, cek sekarang juga cash flow kita di bank. Ya, saya tunggu 1 menit. Cepat. Nah, gimana, Wi? Gawat, Pak. Gawat? Gawat bagaimana? Kas kita di bank kosong, Pak. Pihak bank tadi memberitahu kalau seluruh dana sudah dicairkan tadi pagi. Mas, sadar mas, sadar. Orang mau kaya kok malah pingsan sih. Mas, bangun. Mas, lihat deh. Orang kaya nggak ada yang pingsan. Bangunlah. Siapa bilang orang kaya kagak boleh pingsan?
Nah, saudara gue kayak pingsan. Saudara lu yang mana? Perasaan saudara lu melarat semua. Mas, bangun lah. Hei. Elah, berisik amat sih lu berdua. Kagak tahu orang lagi pingsan apa? Bang Juki, bangun dong. Bang Juki sayang, ini Yulia udah elus-elus. Masa nggak bangun sih bang? Ayo dong sayang, bangun. Buset dah. Laki orang panggil-panggil sayang. Emangnya lulu pada kagak sayang sama Bang Juki yang kaya raya begini? Hah? Sayang tapi nggak nafsu. Yaudah, bolehnya sirik. Ya sayang, orang kaya. Lagian siapa yang nggak sayang sama orang kaya? Bang Juki, Bang Juki sayang, bangun dong. Yulia nih bang di sini. Ayo dong, abang. Buset, cakep banget kalau dari deket gini ya. Bang, Yulia siap dinikahin sama abang. Abang! Pingsan kok bisa kompakan begini? Ah, yang bener. Orang kaya seperti kalian bisa bangkrut juga. Ya, namanya pasang surut kehidupan. Maafin saya kagak bermaksud buat kamu sedih lagi. Nggak apa-apa kok. Jangan khawatir Stella. Meskipun ntar keluarga kamu bangkrut atau nggak punya apa-apa, saya tetap setia kok nemenin kamu. Saya rela nganterin kamu kemana aja kamu mau. Yeah. Makasih ya, Min. Yeah. Lu mau kemana? Pulang dulu, nanti kesini lagi. Motor lu tinggal. Waduh, iya. Ternyata gampang usir kamu. Bi, gara-gara kesiram teh panas tempo hari, Jamin jadi trauma sama Bibi. Lain kali kalau Jamin datang, jangan bikin yang panas-panas, bikinnya yang dingin-dingin aja ya. Iya, Non. Ingat ya, awas kalau lupa. Bang-bangan tuh udah kelar, udah rebes, udah beres. Semua dana kompensasi dari pemerintah udah dimasukin dah ke rekeningnya Bang Juki, semuanya kagak ada yang sisa. Cuma ada yang belum kelar Bang. Apa gimana? Apaan lu pakai nempel-nempel segala? Lu jangan sewot begitu dong. Dia kan udah bantuin kita dari kemarin. Iya, tapi nggak usah nempel kayak gitu. Tuh. Abang sampai gemeteran. Tahu aja si Lima. Urusan bank kan udah selesai. Ya udah sekarang lu ngajarin si Ipa nyanyi aja sono. Kan udah ada si kembar. Abang. Abang maunya ditemenin sama Julia terus ya? Bukan begitu. Kan bener udah ada si kembar. Iya, Mpok. Yulia mulai sekarang mau konsen dulu ngurusin Bang Juki. Iya kan Bang Juki? Kusen. Siapa yang ngomongin kusen? Lagian laki aye bagusan gemuk daripada kurus. Lu ngapain lagi ngurusin laki gue? Udah dah. Jangan pada diurus mulu. Pusing gue. Ya
Kalau ini adalah nikmat, berikanlah hamba kekuatan untuk bisa mensyukurinya. Baba, udah deh, Juki gak bakalan bingung lagi deh. Pasti hayalan kan? Ayo udah tahu tuh. Dasar lu Juki. Mau ngayal kek, mau kagak, terserah lu. Terserah gue dong mau nongol kapan. Di situ kok malam, Mbak? Ilmu lu mak belum nyampe. Makanya lu jangan punya rencana kawin lagi. Dibikin siang aja deh, Mbak, biar ayah nggak bingung. Iya, sekarang udah kembali siang nih. Gua lihat lu suka berduaan sama cewek cantik, bukan muhrim lu ya? Baba tahu aja. Enak lu ya. Baba mau ngapain emang? Kagak ada apa-apa, Juki. Gua lihat lu sekarang lagi sedih. Lu kagak boleh sedih. Insya Allah, ini nikmat dari Allah. Lu ingat Allah, terus lu ibadah. Pasti Allah memberi lu lebih. Lu nyumbang masjid sama anak yatim, itu udah benar. Gua bangga sama lu. Sekarang lu jagain keluarga lu, ya. Terus Baba gimana? Gimana sih lu? Ngapain lu mikirin gue? Gue cuma butuh doa dari lu. Berarti? Iya, kecele lagi lu. Pan sekarang lu lagi ngayal. Buruan Bang, tahu nggak sih rumah Ayah? Lagian Empok, ngasih alamat cuma Ansanser doang. Nggak jelas. Rumah Ayah kan jelas, gedong, gede. Semua orang juga pada tahu. Masa Pak Supir nggak tahu sih? Tapi alamatnya mana? Udah deh, ikutin omongan gue aja. Gue udah ditunggu di restoran nih. Mana duit gue ketinggalan lagi. Nungging, Monyong, kemana ya? Si Nungging gua kagak ada lagi. Pada bandel banget. Gua tahu gak bisa baca, pakai ninggalin surat segala. Bang Juki, lagi ngapain? Romanya lagi seneng ya? Enggak juga sih Bang. Gimana ya? Boleh nggak Yulia cerita? Iya. Ini loh Bang ceritanya. Kan Gimana rumah Ayah? Kok pada mirip semua ya? Punya rumah kok nggak tahu tempatnya. Ayah bukan nggak tahu tempatnya. Ayah bingung jalannya. Sama aja, Pak. Abang jadi supir taksi mesti tahu rumah penumpang dong, Bang. Saya pasti tahu kalau Pok kasih alamatnya. Dari tadi kan cuma suruh ke kiri, ke kanan, kiri lagi, kanan lagi. Kan pusing Pok saya. Emang abang pikir gua nggak pusing juga? Ya, jadi katakan dia. Bodoh ah, yang penting harganya dibayar. Lu pikir gua kagak denger lu ngomong apa? Awas aja lu ya, kalau kagak ketemu, gak bakalan gua bayar. Wah, makin gawat ini. bener ya Bang, orang tua Yulia boleh tinggal di sini. Iya. Bener. Iya. Ntar Bang Juki bohong lagi. Bang, enggak. Yakin? Iya. Ada Bang Juki makin ganteng deh. Mbok Kek, Bapak Kek, masuk. Bunda, gimana sih? Nyuruh masuk, bapaknya sama Mbok Kek lama banget sih. Lah, depannya kok udah ada di sini? Iya Bang. Pak, Mbok, kenalin. Ini suami Yulia. Kalau suami Yulia berarti menantunya Bapak Kek sama Mbok Kek, iya kan? Kenal nak, Nyong. Bapakane Yulia, iki Mbok Kek Yulia. Ngomong-ngomong kok umurnya sama ya? Iya, tapi cakepan gue.
orang kaya sama orang miskin. Orang kaya harum baunya. Orang miskin seperti sampean, ampun terasi. Om, saya lihat-lihat dulu ya. Dengeran gue sih dia dagang terasi. Copot sendalnya, copot. Copot. Aduh, Pak. Anyes kian dari sini. Waalaikumsalam. Pok Lima. Pulang ya, Pok. Hancur deh gue. Kenapa dia ada di sini, Bang? Itu siapa lagi? Oh, saya orang tuanya Yulia, mertuanya si Om yang suaminya Yulia. Ya sudah sumpah nyongke mertuanya si Om. Pok Lima. Yuki sekarang udah jadi suaminya Yulia. Iya kan, Bang? Iya kan, Bang? Iya, maksud gue. Pak. Diam dong, Bang.